Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan materi kelas 9 di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Setelah sebelumnya Anda semua belajar menyimak materi tentang ibadah haji dan umroh, maka pada hari ini kita akan beranjak ke bab yang selanjutnya berkaitan dengan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Silahkan Ananda simak materi berikut ini dengan sebaik-baiknya, catat poin-poin pentingnya karena di dalamnya nanti ada tugas-tugas yang harus Ananda kerjakan semua. Baik, silahkan Ananda semua simak materi berikut ini tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Insya Allah materi ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua karena ini berkaitan dengan keyakinan kita dan juga nanti insya Allah materi ini akan memberikan motivasi kita agar senantiasa menjaga agama ini dan memperjuangkan agama ini, yaitu agama Islam. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa berkembangnya Islam di Nusantara sebagai bukti bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Yang kedua, menghayati perilaku cinta tanah air sebagai implementasi mempelajari sejarah perkembangan Islam di Nusantara dengan baik. Yang ketiga, kita faham peranan umat Islam di Indonesia. Yang keempat, kita meneladani para tokoh pejuang Islam di Nusantara. Baik, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah masuknya Islam di Nusantara. Yang kedua, perkembangan Islam di Indonesia. Yang ketiga, peranan umat Islam di Indonesia. Yang keempat, kita meneladani para tokoh, para pejuang Islam yang ada di Indonesia atau di Nusantara ini. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama tentang bagaimana masuknya Islam di Nusantara. Setidaknya ada 3 yang harus Ananda semua perhatikan, bahwasanya masuknya Islam di Nusantara itu ada beberapa hal yang harus kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah teori masuknya Islam di Nusantara. Nah, yang kedua, cara perkembangan Islam di Nusantara. Yang ketiga, faktor-faktor Islam tersebar dengan pesat di Nusantara. Nah, yang pertama mengenai teori masuknya Islam di Nusantara, setidaknya ada 4 teori yang bisa Ananda semua pelajari. Bahwasanya Islam itu masuk ke Indonesia ini menurut para pakar sejarah Islam yang ada di Indonesia ada 4. Yang pertama adalah teori Mekah, yang kedua teori Gujarat, yang ketiga teori Persia, yang keempat adalah teori Cina. Kita lihat yang pertama teori Mekah. Nah, masuknya Islam di Indonesia menurut teori ini adalah langsung dari Mekah atau dari Arab. Terjadi pada abad ke-7 Masehi. Para pedagang selain melakukan dagang, ia juga berdakwah kepada penduduk sekitar. Orang-orang Arab yang datang kebanyakan keturunan Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Jadi menurut teori ini, proses masuknya Islam ke Indonesia itu langsung dari Mekah pada abad ke-7 yang dibawa oleh para pedagang. Yang para pedagang ini kebanyakan adalah keturunan Rasulullah SAW yang sering kita kenal dengan istilah Sayyid atau Syarif. Kalau hari ini mungkin kita kenal dengan Habib dan Habibah gitu ya. Ini yang pertama. Nah, menurut teori yang kedua, yaitu menurut teori Gujarat, Islam di Indonesia itu proses masuknya ditandai atau berasal dari Gujarat pada abad ke-7 atau abad ke-13 Masehi. Nah, Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat. Nah, menurutnya orang-orang yang bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukan dari orang Arab langsung, melainkan yang para pedagang yang berasal dari Gujarat. Nah, jadi menurut teori ini, Islam itu datang dari Gujarat yang dibawa oleh para pedagang asli atau dari orang-orang Gujarat, di mana mereka di Gujarat itu banyak sekali orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i dan kemudian mereka berinteraksi, kemudian mereka berangkat ke Indonesia sebagai pedagang dan di sanalah mereka menyebarkan agama Islam. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga ada teori Persia.
Nah, kita lihat teori Persia ini gitu ya. Menurut teori Persia, teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam itu di Indonesia berasal dari Persia atau Parsi. Nah, dengan adanya kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Salah satunya adalah tradisi 10 Muharram atau hari Asyura. Nah, di sini kita lihat kalau menurut teori ini yang dititik tekankan adalah kesamaan tradisi yang ada di Persia dengan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian menurut teori yang keempat yaitu teori Cina. Menurut teori ini, proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di Jawa berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Yakni sejak masa Hindu-Buddha, ajaran Islam sendiri sudah berkembang di Cina pada abad ke-7 Masehi, yaitu pada masa dinasti Tang. Nah, sebagai pembuktiannya adalah bahwa raja Islam pertama di Jawa merupakan keturunan Cina. Jadi menurut teori ini, Islam itu datang ke Indonesia berasal dari Cina, dibawa oleh para pedagang yang memang Cina itu sudah berhubungan dagang sejak sebelum Islam masuk ke Indonesia. Terus khusus ya, menurut teori ini raja pertama atau raja Islam pertama di Jawa adalah orang-orang atau raja yang berketurunan dari Cina. Nah, ini menurut teori-teori Islam masuk di Indonesia setidaknya ada 4. Pertama teori Mekah, yang kedua teori Gujarat, yang ketiga teori Persia, yang keempat teori Cina. Nah, kesimpulannya adalah Islam masuk ke Indonesia pada awal abad ke-7 Masehi dan berkembang pesat pada abad ke-13 Masehi dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Jadi intinya Islam masuk ke Indonesia awalnya adalah abad ke-7, tetapi pada abad ke-13 mereka Islam ini gitu ya, agama Islam ini berkembang pesat bahkan sampai berdirinya berbagai macam kerajaan yang ditandai awalnya adalah kerajaan Samudra Pasai di Pasai atau di Aceh gitu ya. Mungkin itu untuk teori masuknya Islam di Indonesia. Nah, kemudian apa sih atau bagaimana cara perkembangan Islam di Indonesia? Kok bisa Islam bisa berkembang dengan pesat di Nusantara? Setidaknya ada 6 ya. Yang pertama adalah perdagangan. Yang kedua dengan cara hubungan sosial atau pernikahan. Yang ketiga dengan cara pendidikan dan pengajaran. Yang keempat dengan tasawuf. Yang kelima dengan kesenian. Yang keenam dengan politik. Nah, inilah beberapa cara Islam dengan mudah masuk ke Indonesia. Setidaknya 6 cara ini sangat efektif dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, yang ketiga, masuknya Islam di Nusantara. Bahasan yang ketiga adalah faktor-faktor Islam tersebar dengan pesat di Nusantara. Apa saja kira-kira? Yang pertama adalah adanya kewajiban berdakwah bagi setiap individu muslim. Jadi setiap kaum muslim itu wajib untuk berdakwah, bukan hanya ulama, bukan hanya orang-orang yang ahli dalam agama Islam, tetapi semua kaum muslimin itu memiliki kewajiban untuk berdakwah. Yang kedua, ketekunan, keteguhan dan ketabahan para pejuang Islam. Yang ketiga, Islam mengajarkan persamaan derajat. Yang keempat, banyak para penguasa atau raja yang telah memeluk Islam dan berdakwah. Ini merupakan faktor-faktor yang memudahkan Islam tersebar dengan pesat di Nusantara. Nah, itu adalah masuknya Islam di Nusantara, proses masuknya Islam di Nusantara. Nah, sekarang kita akan bahas yang kedua tentang perkembangan Islam di Indonesia. Ya, perkembangan Islam di Indonesia. Nah, perkembangan Islam di Indonesia awalnya itu adalah singgahnya para pedagang-pedagang Islam di pelabuhan Nusantara. Ini awal-awal pertama kali mereka hadir di Nusantara. Yang kedua, adanya komunitas Islam di beberapa daerah di kepulauan Indonesia, hingga akhirnya dari komunitas-komunitas ini kemudian berdirinya kerajaan Islam. Seperti itu. Jadi prosesnya adalah singgahnya para pedagang yang ada pedagang Islam, terus kemudian mereka singgah di Nusantara, kemudian mereka mendirikan komunitas-komunitas Islam, sehingga akhirnya dari komunitas inilah berdirinya kerajaan Islam. Nah, kemudian perkembangan Islam di Indonesia itu
kita lihat di sini ada dua yang akan kita bahas tentang perkembangan Islam di Indonesia dan beberapa daerah di Indonesia. Yang kedua tentang kerajaan Islamnya, karena pembahasan tentang sejarah perkembangan Islam itu tidak terlepas dari kerajaan Islam di Indonesia. Baik, kita lihat. Yang kerajaan atau perkembangan Islam di beberapa daerah Indonesia ya. Kita lihat di sini Sumatera. Nah, di Sumatera ini banyak pedagang muslim yang singgah di Sumatera. Kebanyakan mereka adalah mubalik. Mereka menetap dan menginap di sepanjang wilayah Sumatera. Ada yang menikah dengan warga setempat dan memiliki keturunan. Serta dengan karakternya yang baik, banyak warga yang tertarik untuk memeluk agama Islam. Yang kedua di Jawa. Perkembangan penyebaran Islam di Jawa sebelum abad ke-13 memang sangat sulit untuk ditelusuri. Tetapi kemudian bisa dijelaskan dengan ditemukannya nisan-nisan Islam di Troloyo, Trowulan, dan Gresik sebagai bukti. Ya. Tokoh-tokoh muslim yang berasal dari kerajaan Samudra Pasai dan Malaka yang berada di lingkungan kerajaan Majapahit. Terus kemudian penyebaran Islam oleh Wali Songo atau Wali Sembilan. Jadi akhirnya di Jawa itu penyebaran agama Islam itu disebarkan oleh Wali Songo atau yang kita kenal dengan Wali Sembilan. Nah, kalau di Kalimantan perkembangan Islam di Kalimantan itu dengan kedatangan dua ulama besar, yaitu Datori Bandang dan Tuanku Tunggang Parangangan, yang dengannya banyak masyarakat di Kepulauan Kalimantan yang masuk Islam, termasuk raja yang berkuasa di Kalimantan pada saat itu. Terus kemudian di Maluku dan sekitarnya penyebaran Islam di wilayah ini dilakukan oleh pedagang dari Pasai, Malaka, dan Jawa yang juga sebagai mubalik. Beberapa raja yang masuk Islam di wilayah ini adalah Raja Ternate, Tidore, Raja Jailolo, dan Raja Bacan. Ya, inilah perkembangan Islam di beberapa daerah di Indonesia. Kemudian, kalau di kerajaan-kerajaannya setidaknya ada 9. Sebenarnya masih banyak kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, tetapi inilah yang populer yang kita kenal ya, yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Ada Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram, Kerajaan Banjar, Kerajaan Gorontalo, dan Kerajaan Ternate serta Kerajaan Tidore. Inilah kerajaan-kerajaan yang menjadi basis ya umat Islam, gitu ya, kekuatan umat Islam. Nah, ini beberapa perkembangan Islam di Indonesia. Sekarang kita lihat apa saja peranan umat Islam di Indonesia. Kita lihat ada 3 setidaknya yang kita bisa pelajari. Yang pertama pada masa penjajahan. Nah, pada masa penjajahan ini peranan umat Islam itu yang pertama mereka membebaskan masyarakat dari ajaran animisme dan dinamisme serta menggantinya dengan ajaran tauhid. Kemudian mereka mengajarkan masyarakat tentang adanya persamaan hak dan derajat, menggerakkan rakyat untuk mengusir penjajah. Yang keempat, mengajarkan masyarakat untuk cinta tanah air sehingga bersatu melawan penjajah. Yang kelima adalah ajaran Islam yang cinta damai. Nah, ini peranan umat Islam pada masa penjajahan. Jadi penjajahan itu kan berlangsung kurang lebih 350 tahunan. Nah, Islam hadir pada saat itu untuk membantu masyarakat yang ada di Indonesia hingga akhirnya kita bisa memenangkan perjuangan terhadap atau perjuangan melawan para penjajah. Nah, di antara para pejuang Islam itu di masa itu ada Pangeran Diponegoro, Teku Umar, Cut Nyak-Din, Panglima Polim, Imam Bonjol, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Masyari, dan lain-lain. Karena masih banyak sekali ya pada saat itu. Kemudian pada masa kemerdekaan, kontribusi para ulama dan pemimpin agama dalam merebut kemerdekaan Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Mereka berjuang memberontak terhadap penjajah. Mereka mendedikasikan hidupnya untuk mengusir penjajah dan menjaga harga diri serta martabat bangsa Indonesia. Gerakan yang dilakukan adalah misalnya yang pertama melawan penjajah melalui organisasi pergerakan. Ini bisa kita lihat di organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama atau NU, Syarikat Dagang Islam, Persis, Persatuan Islam, Jamiatul Khair, Al-Irsyad, pondok-pondok pesantren, dan lain-lain. Atau yang kedua, berperang secara fisik ya, seperti yang dicontohkan oleh Fathahillah, Kiai Haji Zainal Mustafa dari Tasikmalaya,
Daud Bereh dari Aceh, dan lain-lain. Jadi pada masa kemerdekaan ini mereka berkontribusi dengan sangat baik, yaitu melawan para penjajah dari Barat ini gitu ya terhadap Indonesia. Salah satunya dengan 2 cara, yaitu melalui pergerakan, organisasi pergerakan, dan juga berperang secara fisik. Nah, terus yang ketiga ada masa pembangunan. Masa pembangunan ini peranan umat Islam itu bergerak sesuai dengan alur masing-masing serta memberikan kontribusi terbaiknya untuk bangsa. Kita ambil contoh misalnya Muhammadiyah. Muhammadiyah memberikan pelayanannya, memberikan perjuangannya itu dengan misalnya pendidikan gitu ya. Kita lihat banyak sekali sekolah-sekolah yang telah didirikan oleh Muhammadiyah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Atau kita lihat rumah sakit yang ada, atau panti asuhan yang ada. Jadi seperti ini, peran umat Islam di Indonesia itu sangat banyak sekali gitu ya. Jadi kita tidak boleh tidak boleh menatap sebelah tangan gitu ya tentang perjuangan umat Islam di Indonesia. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita meneladani para pejuang Islam dalam memerdekakan bangsa Indonesia? Ya, itu saja mungkin materi kita pada pagi hari ini tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Mudah-mudahan menjadi pelecut semangat agar kita bisa terus berjuang memperjuangkan agama Allah ini di bumi Nusantara atau di Indonesia. Nah, sekarang tugasnya adalah silahkan Ananda tugasnya membuat resume dari materi yang telah Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Seperti biasa, Ananda semua kumpulkan di Google Classroom kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.